Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan baik ya. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Bagus, akan tetapi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adakah yang bersedia untuk memimpin doa? Ya baik, silakan Jaki. Amin. Ya, terima kasih kepada Jaki yang sudah bersedia untuk memimpin doa. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen ya. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Bagus. Semoga anak-anak selalu semangat untuk sekolah dan belajar agar kelak anak-anak dapat menggapai cita-cita. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menginstruksikan terkait pekerjaan rumah. Apakah sudah dikerjakan anak-anak? Wah, bagus. Jika sudah dikerjakan, boleh untuk dikumpulkan ya pekerjaan rumahnya. Ya, terima kasih anak-anak. Hebat, semuanya sudah mengumpulkan. Oke, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin membuat kesepakatan terlebih dahulu bersama anak-anak. Jadi, pada saat pembelajaran nanti berlangsung, apabila anak-anak ingin bertanya, ingin menjawab, ataupun berpendapat, alangkah lebih baiknya untuk mengangkat tangan terlebih dahulu ya. Nah, kemudian setelah Ibu mempersilahkan kalian dapat berbicara. Apakah kalian setuju? Ya, baik jika kalian setuju. Apakah dapat dipahami? Ya, bagus jika kalian paham ya. Kalau begitu, untuk agar kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini, bagaimana kalau kita melakukan ice breaking terlebih dahulu? Masih ingatkah dengan nyanyian "Jika Kau Siap untuk Belajar"? Ya, bagus. Kita nyanyi bersama-sama ya. Jika kau siap belajar, tepuk tangan. Jika siap belajar, tepuk tangan. Jika siap belajar, duduknya rapi-rapi. Jika siap belajar, bilang hore, hore. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Wah, hebat. Anak-anak sangat semangat ya hari ini, luar biasa. Nah, sekarang Ibu akan bertanya nih kepada kalian. Apakah kalian masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Ya, betul. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai iklan. Nah, sekarang masih berkaitan dengan iklan. Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian melihat iklan produk? Pernah. Coba Rahmi sebutkan. Ya, betul. Contohnya iklan sirup ya. Sirup apa? Ya, sirup yang bermerek Marjan. Betul. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi. Mengapa iklan dibuat dan disebarkan kepada masyarakat? Ya, betul sekali Raida. Karena memiliki tujuan untuk memperkenalkan sebuah produk atau jasa. Ya, good job. Kita beri tepuk tangan untuk Rahmi dan Raida. Nah, sekarang Ibu akan bertanya lagi. Lalu, apakah sebuah sirup tersebut yang tadi sudah disebutkan Rahmi sebagai contoh iklan termasuk ke dalam zat tunggal atau zat campuran ya? Wah, hebat Iqbal. Betul ya, sirup itu termasuk contoh zat campuran. Nah, baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai hal yang berkaitan dengan iklan, yaitu tentang tujuan iklan, ciri-ciri iklan, dan bentuk iklan. Nah, kita juga akan belajar mengenai zat tunggal, unsur, dan senyawa. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi dan membedakan dua jenis iklan media cetak.
Dan kalian juga diharapkan mampu mengklasifikasikan benda-benda di lingkungan sekitar sekolah ataupun rumah ke dalam unsur atau senyawa dengan tepat. Dapat dipahami anak-anak? Ya, bagus. Nah, sekarang coba perhatikan ke depan semuanya. Nah, Ibu sudah membagikan ya satu persatu gambar. Nah, di sini coba kita lihat bersama-sama. Ada 2 gambar ya. Coba cermati 2 gambar ini. Ayo, Ibu sudah kasih ya satu per orang satu gambar. Nah, coba sudah diperhatikan semuanya gambarnya? Ya, coba kalian cermati dengan baik ya. Sebutkan apa saja perbedaan yang terdapat pada 2 iklan tersebut. Ya, betul ya, Nabila. Nah, ya, ada iklan catering dan juga ada iklan restoran. Betul ya. Nah, Ibu sekarang akan bertanya lagi. Apakah kalian masih ingat perbedaan contoh benda yang termasuk unsur dan senyawa? Wah, good job Ragil. Betul sekali ya. Jawabannya, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Sedangkan senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari 2 atau lebih jenis unsur. Betul sekali ya. Nah, coba sekarang benda apa ya di lingkungan kita yang termasuk ke dalam unsur dan senyawa? Tetapi sebelum anak-anak menjawab pertanyaan Ibu, anak-anak dapat menjawabnya melalui diskusi kelompok di mana nanti anak-anak akan menyelesaikan masalah pada lembar kerja siswa. Nah, tetapi sebelum itu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu anak-anak? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, di sini Ibu ada sebuah LKPD yang harus anak-anak kerjakan secara berkelompok. Ibu sudah bagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, kelompok pertama ada Jaki, Rahmi, Rio, Sacio, dan Arkid ya. Kelompok kedua ada Reida, Reihan, Taufik, dan Tommy. Kelompok ketiga ada Ragil, Iqbal, Naila, Nadinaya, dan Raga. Dan kelompok keempat ada Nabila, Kuina, Ahdan, Padil, dan Nawal. Apakah sudah dapat dipahami kelompoknya? Baik, jika sudah, sekarang silakan duduk berkelompok dan Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Ya, apakah anak-anak sudah duduk berkelompok? Ya, bagus. Mana kelompok 1? Ya, bagus. Kelompok 2? Ya, kelompok 3? Ya, kelompok 4? Oke, semuanya sudah duduk berkelompok. Apakah sudah menerima lembar kerja siswanya dari Ibu? Ya, jika sudah, jangan lupa untuk membaca baik-baik instruksi yang ada pada LKPD dan jangan lupa juga persiapkan alat tulisnya. Sekarang silakan kerjakan lembar kerja siswanya secara berkelompok. Jika ada kesulitan, bisa ditanyakan langsung kepada Ibu. Dan untuk pengerjaannya dilaksanakan selama 45 menit. Apakah dapat dipahami anak-anak? Ya, boleh. Silahkan untuk memulai. Semangat ya. Ya, apakah ada yang kesulitan anak-anak? Tidak, bagus. Ya. Apakah ada yang ditanyakan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4? Tidak, oke, bagus. Apakah ada yang sudah selesai? Wah, semuanya sudah selesai ya. Jika semuanya sudah selesai, Ibu meminta perwakilan setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Ya, silahkan. Ya, baik. Sekarang silahkan kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, kelompok lainnya kita cermati ya hasil pengerjaan dari kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1. Apakah ada tanggapan dari kelompok 2, 3, dan 4?
Ya, silakan kelompok 3 untuk menanggapi. Ya, terima kasih kelompok 3. Sekarang silakan kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya. Ya, bagus. Terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 1, 3, 4. Silakan, ada yang menanggapi. Ya, silakan kelompok 4. Ya, terima kasih kelompok 4 sudah menanggapi. Sekarang silakan kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusinya. Ya, terima kasih kelompok 3. Sekarang untuk kelompok 1, 2, dan 4 silakan untuk menanggapi. Oke, kelompok 1 silakan. Ya, terima kasih kelompok 1 sudah menanggapi. Dan sekarang giliran kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, bagus sekali kelompok 4. Terima kasih. Sekarang dari kelompok lainnya, apakah ada yang ingin menanggapi? Oh, tidak ada. Baik. Wah, hebat ya anak-anak semuanya. Terima kasih. Kalian semuanya hebat, sudah pada betul dan lengkap pengerjaan LKPD-nya. Nah, sekarang kita tepuk salut dulu untuk semuanya, oke? Tepuk salut. Jaja jempol. Jaja jempol. Salut. Hore, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan untuk duduk kembali ke bangkunya masing-masing ya. Ya, hebat-hebat sekali ya kalian semua. Kalian tadi sudah mengidentifikasi tujuan iklan, ciri iklan, dan bentuk iklan, hingga menemukan kesimpulan juga dari isi teks pada sebuah paparan iklan. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, Ibu akan memaparkan materi mengenai iklan, tujuan iklan, ciri-ciri iklan, bentuk iklan, dan juga tentang zat tunggal, unsur, dan senyawa. Coba sekarang anak-anak duduk yang rapi, siapkan alat tulisnya, siapkan telinganya, dan dengarkan ya. Nah, iklan ini adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong atau membujuk atau memberikan pengaruh pada halayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan ya. Nah, apa saja ya tujuan iklan? Nah, tujuan iklan ini antara lain untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang suatu produk jasa, kemudian memengaruhi masyarakat tentang suatu produk atau jasa, kemudian menyarankan seseorang atau masyarakat untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan, kemudian memberikan informasi tentang produk atau jasa dan menarik masyarakat. Nah, itu dia tujuan iklan. Sekarang apa saja ya ciri-ciri iklan yang baik dan benar? Nah, ciri-ciri iklan yang baik dan benar antara lain informatif, komunikatif, bahasanya singkat dan padat, lalu menarik. Nah, tadi di pengerjaan lembar kerja siswa secara berkelompok kalian sudah terdapat ya beberapa yang menjawab benar terkait ciri-ciri iklan yang baik dan benar. Tadi ada yang menjawab, Bu, komunikatif, bahasanya singkat, bahasanya sesuai dengan kaidah. Ya, boleh ya. Terus gambarnya menarik. Nah, itu termasuk ke dalam ciri-ciri iklan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang bentuk iklan. Nah, bentuk iklan ini terdapat dua, yaitu antaranya ada iklan baris dan iklan kolom. Sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai iklan baris. Iklan baris ini yaitu iklan kecil atau iklan yang singkat berisi penawaran ataupun informasi mengenai sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Nah, biasanya iklan baris ini disebut juga dengan iklan mini. Nah, ciri-ciri iklan baris antara lain terdiri dari 2 atau 3 baris informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja. Ditulisnya secara singkat, padat, tapi jelas. Nah, kemudian iklan baris ini dikelompokkan sesuai dengan jenis barang ataupun jasa yang ditawarkan.
Nah, iklan baris ini itu dapat berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya dapat menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Nah, sebagai iklan baris dilengkapi juga dengan gambar, tetapi ukurannya kecil dan tidak berwarna. Kemudian dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk bisa kita hubungi dan juga dapat menggunakan ilustrasi grafis. Nah, selain itu, untuk biasa pemasangan pada iklan baris ini tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Nah, sekarang apa bedanya ya dengan iklan kolom? Nah, iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Ciri-cirinya biasanya terdiri dari ilustrasi, gambar ataupun foto atau gambar bagan dan kata-kata. Ukurannya biasanya lebih besar daripada iklan baris. Kemudian biasanya ini terdapat iklan kolom di mana pada satu halaman itu penuh satu halaman itu ya. Nah, kemudian biasanya itu berisi penawaran, ajakan, dan pujukan untuk membeli suatu barang ataupun produk yang ditawarkan. Nah, bisa juga berupa iklan pribadi ataupun keluarga yang berisi misalnya berita pernikahan ataupun duka cita ataupun ucapan terima kasih. Nah, anak-anak tadi pada saat mengerjakan LKPD ada yang masih tertukar ya mana iklan kolom dan mana iklan baris. Semoga dengan penjelasan ini kalian jadi bisa membedakan mana yang termasuk iklan baris dan mana yang termasuk iklan kolom. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tadi kita juga sudah membahas mengenai unsur dan senyawa. Nah, banyak sekali ya benda-benda di lingkungan sekitar kita ini yang termasuk ke dalam zat tunggal ataupun zat campuran yang termasuk unsur ataupun senyawa. Nah, adakah yang masih ingat tentang zat tunggal? Ya, betul ya. Zat tunggal itu terdiri dari satu jenis materi atau zat tunggal juga dapat disebut dengan zat murni. Contoh zat tunggal adalah ya betul air. Nah, selain itu zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya seperti apa ya? Ya, betul. Contohnya seperti besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Nah, sedangkan senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Nah, contohnya adalah air. Kenapa air? Karena air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Kemudian contoh lainnya adalah garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Nah, itu dia penjelasan terkait materi unsur dan senyawa. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti Ibu anggap kalian sudah paham ya. Baik, anak-anak, apakah ada yang bisa menyebutkan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Sahia. Ya, betul sekali Sahia. Hari ini kita telah belajar mengenai pengertian iklan, tujuan iklan, ciri-ciri iklan, bentuk iklan. Kemudian kita belajar juga menyimpulkan isi dari sebuah iklan. Nah, selain itu apakah ada yang ingin menyampaikan lagi? Kita sudah belajar apa saja? Iya, silahkan Nabila. Ya, betul sekali Nabila. Hari ini kita sudah belajar untuk mengklasifikasikan benda ataupun zat yang termasuk ke dalam unsur ataupun senyawa. Nah, betul juga tadi yang disebutkan oleh Nabila, jika contoh dari unsur contoh benda yang termasuk unsur adalah perak, oksigen, kemudian seng, besi, emas dan sebagainya. Sedangkan senyawa
Contoh bendanya ada ya vitamin C, gula, garam, air dan sebagainya ya. Wah, hebat sekali anak-anak sudah dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tapi apakah di antara kalian ada yang ingin menyampaikan manfaat pembelajaran kita hari ini? Ya, silahkan Ragil. Wah, betul Ragil, good job. Hari ini kita telah belajar banyak ya, dan manfaatnya yaitu kita jadi bisa membedakan berbagai bentuk iklan dan juga dapat membedakan benda yang termasuk unsur dan senyawa di sekitar kita. Hebat anak-anak semuanya. Nah, karena tadi anak-anak sudah mengerjakan lembar kerja siswa secara berkelompok, sekarang anak-anak secara individu mengerjakan soal evaluasi yang akan Ibu berikan ya. Kalian dipersilakan untuk mengisi soal evaluasi tersebut selama waktu 10 menit. Apakah dapat dipahami anak-anak? Paham ya, silahkan ya dikerjakan dimulai sekarang. Apakah ada yang kesulitan? Oke, tidak. Apakah yang ingin ditanyakan? Ya, tidak. Baik anak-anak, apakah ada yang sudah? Wah, hebat, sudah semuanya ya. Oke, waktunya sudah selesai. Sekarang kita akan periksa bersama-sama soal evaluasinya. Ada yang mau membacakan soal nomor 1? Ya, silahkan Zaki. Ya, jawabannya betul. Apakah ada yang jawabannya berbeda dengan Zaki? Tidak. Ya, betul ya anak-anak. Tujuan dari iklan yang ada pada soal evaluasi yaitu untuk mengajak masyarakat menjaga kesegaran udara di tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, dan juga di dalam rumah, dan himbauan agar tidak merokok di tempat tersebut. Ya, kita lanjutkan ke nomor 2. Ada yang ingin membacakan soal dan jawabannya? Ya, silakan Rahmi. Ya, betul. Apakah jawabannya ada yang berbeda dengan Rahmi? Wah, hebat sama semua ya. Jadi, ciri-ciri iklan yang terdapat pada iklan media cetak yang ada di soal evaluasi yaitu informatif, menarik, bahasanya singkat, padat, jelas, sesuai dengan kaidah. Kemudian, iklan tersebut termasuk ke dalam ya iklan kolom. Nah, sekarang nomor 3, apakah ada yang ingin membacakan soal dan jawabannya? Ya, silakan Arkid. Wah, betul. Jadi, jawabannya adalah asap rokok sangat merugikan masyarakat yang membutuhkan udara sehat di tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, ataupun di dalam rumah ya. Apakah jawabannya ada yang berbeda? Adakah kesimpulannya yang berbeda? Wah, sama semua ya, hebat. Ya, sekarang nomor 4. Apakah ada yang ingin membacakan soal dan jawabannya? Ya, silakan Raga. Ya, betul. Benda yang termasuk ke dalam unsur ada perak, lalu ada apa lagi? Ya, ada oksigen dan emas. Kemudian sekarang soal nomor 5, siapa yang mau membacakan dan menjawabnya? Ya, silahkan Sachio. Ya, betul ya jawaban Sachio. Benda yang termasuk ke dalam senyawa diantaranya ada air, gula, dan garam. Apakah jawabannya ada yang berbeda? Wah, hebat. Apakah anak-anak jawabannya betul semua? Wah, hebat sekali ya. Anak-anak sudah bisa menjawab soal evaluasi dengan benar. Wah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, terima kasih ya anak-anak sudah bersedia mengerjakan soal evaluasinya. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait pembelajaran hari ini? Wah, baik kalau begitu. Sepertinya anak-anak sudah paham ya. Apakah Ibu boleh bertanya lagi? Ya, bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, silahkan Raida.
Wah, alhamdulillah ya jika pembelajaran hari ini senang dan anak-anak mendapat ilmu dan pengetahuan baru. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat juga untuk kita semua. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar masih tentang iklan dan juga mengenai zat campuran homogen dan heterogen. Untuk itu, silahkan di rumah dibaca-baca terlebih dahulu materinya ya. Apakah dapat dipahami? Alhamdulillah, jika dapat dipahami. Alhamdulillah juga kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak sudah bersemangat belajar hari ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.